Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID. Pengertian COVID. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna, dan manajemen untuk menjembatani gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis IT. Menurut Sasongko 2009. COVID mendukung tata kelola TI dengan menyediakan kerangka kerja untuk mengatur keselarasan TI dengan bisnis. Selain itu, kerangka kerja juga memastikan bahwa TI memungkinkan bisnis memaksimalkan keuntungan, risiko TI dikelola secara tepat, dan sumber daya TI digunakan secara bertanggung jawab. Menurut Tanuwijaya dan Sarno 2010. Sejarah perkembangan COVID. COVID pertama kali diterbitkan pada tahun 1996. Kemudian edisi kedua dari COVID diterbitkan pada tahun 1992. Pada tahun 2000 dirilis COVID 3.0 dan COVID 4.0 pada tahun 2005. Kemudian COVID 4.1 dirilis pada tahun 2007 dan saat ini COVID yang terakhir dirilis adalah COVID 5.0 yang dirilis pada tahun 2012. COVID merupakan kombinasi dari prinsip-prinsip yang telah ditanamkan yang dilengkapi dengan balance scorecard dan dapat digunakan sebagai acuan model seperti COSO dan disejarkan dengan standar industri seperti ITIL, CMM, US 779, ISO 9000. COVID-5 atau COVID-5 adalah edisi terbaru dari framework ISACA yang diterima secara global. COVID-5 memberikan panduan bisnis end-to-end dari tata kelola perusahaan IT yang mencerminkan peran sentral informasi dan teknologi dalam menciptakan nilai bagi perusahaan dari semua ukuran. Prinsip-prinsip, praktek, alat-alat analisis, dan model yang ditemukan di COVID-5 mewujudkan pemikiran, pemimpinan, dan bimbingan dari bisnis IT dan governance ahli di seluruh dunia. COVID-5 atau COVID-5 memberikan arahan kepada para eksekutif dan pihak yang bertanggung jawab membuat keputusan mengenai penggunaan teknologi dalam mendukung tujuan organisasi. COVID-5 membantu para pemimpin bisnis memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan di perusahaan dan pada akhirnya memaksimalkan nilai dan informasi dan teknologi. COVID-5 membagi proses tata kelola dan manajemen TI perusahaan menjadi dua domain proses utama, yaitu tata kelola, memuat 5 proses tata kelola, di mana akan ditentukan praktik-praktik dalam setiap proses, evaluate, direct, dan monitor, atau EDM. Manajemen memuat 4 domain, sejajar dengan area tanggung jawab dari plan, build, run, and monitor, atau PBRM, dan menyediakan ruang lingkup TI yang menyeluruh dari ujung ke ujung. Domain COVID-5. Yang pertama ada Evaluate, Direct, and Monitor atau EDM. Merupakan proses tata kelola berhubungan dengan tata kelola tujuan stakeholder atau pengantaran nilai, optimasi risiko, dan optimasi sumber daya. Yang kedua ada Planning and Organization. Domain ini menitikberatkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi TI dengan strategi perusahaan. Yang ketiga ada Acquisition and Implementation. Domain ini menitikberatkan pada proses pemilihan, pengadaan, dan penerapan teknologi informasi yang digunakan. Yang keempat ada Delivery and Support. Domain ini menitikberatkan pada proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya. Dan yang terakhir, yang kelima, ada Monitoring. Domain ini menitikberatkan pada proses pengawasan pengelolaan TI pada organisasi. Prinsip framework COVID-5. Untuk yang pertama, pemenuhan kebutuhan stakeholder. Yang kedua, memenuhi titik-titik penting perusahaan. Yang ketiga, penggunaan sebuah framework terintegrasi. Yang keempat, memungkinkan pendekatan secara holistik.
Dan yang terakhir, yang kelima, memisahkan tata kelola dengan manajemen. Tingkatan kapabilitas. Ada 6 tingkatan kapabilitas yang dapat dicapai oleh masing-masing proses, yaitu incomplete process atau proses tidak lengkap. Yang kedua ada perform process atau proses dijalankan satu atribut proses yang diimplementasikan berhasil mencapai tujuannya. Yang ketiga ada managed process, proses teratur, 2 atribut proses yang telah dijalankan seperti di atas telah diimplementasikan dalam cara yang lebih teratur atau direncanakan, dipantau, dan disesuaikan. Yang keempat ada established process atau proses tetap dengan 2 atribut. Proses di atas telah diimplementasikan menggunakan proses tertentu yang telah ditetapkan yang mampu mencapai outcome yang diharapkan. Yang kelima, predictable process, proses yang dapat diprediksi. 2 atribut. Proses di atas telah dijalankan dengan dalam batasan yang ditentukan untuk mencapai outcome proses yang diharapkan. Dan yang terakhir, yang keenam, optimizing process. Proses optimasi menggunakan 2 atribut. Proses di atas terus ditekankan secara berkelanjutan untuk memenuhi tujuan bisnis saat ini dan masa depan. Kelebihan COBIT. Yang pertama, efektif dan efisien. Yang kedua, berhubungan dengan informasi yang relevan dan berkenaan dengan proses bisnis. Dan sebaik mungkin, informasi dikirim tepat waktu, benar, konsisten, dan berguna. Yang ketiga, rahasia. Yang keempat, proteksi terhadap informasi yang sensitif dari akses yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima, integritas. Yang keenam, berhubungan dengan ketetapan dan kelengkapan dari sebuah informasi. Yang ketujuh, ketersediaan. Yang kedelapan, berhubungan dengan tersedianya informasi ketika dibutuhkan oleh proses bisnis sekarang dan masa depan. Yang kesembilan, kepatuhan nyata. Dan yang ke-10, berhubungan dengan penyediaan informasi yang sesuai untuk manajemen. Kekurangan COBIT. COBIT hanya memberikan panduan kendali dan tidak memberikan panduan implementasi operasional. Dalam memenuhi kebutuhan COBIT dalam lingkungan operasional, maka perlu diadopsi berbagai framework tata kelola operasional seperti ITIL atau The Information Technology Infrastructure Library, yang merupakan sebuah kerangka pengelolaan layanan TI yang terbagi ke dalam proses dan fungsi. Yang kedua, kerumitan penerapan. Apakah semua kontrol objektif dan detail kontrol objektif harus diadopsi ataukah hanya sebagian saja? Bagaimana memilihnya? Yang ketiga, COBIT hanya berfokus pada kendali dan pengukuran. Dan yang terakhir, COBIT kurang dalam memberikan panduan. Dan yang terakhir, COBIT kurang dalam memberikan panduan keamanan, namun memberikan wawasan umum atas proses TI pada organisasi daripada ITIL misalnya. Sekian penjelasan COBIT dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.